Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel kami. Oke, sahabat semuanya, kita akan mereview di sebuah perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta menggunakan mobil EV atau electric vehicle BYD M6. Nah, ini mahal apa enggak? Kalau saya sudah bisa memastikan pakai EV pasti lebih murah ya, pasti ya, itu udah bisa dipastikan. Nanti tinggal kita akan lihat di tantangannya. Ini nanti akan disampaikan berapa total biaya yang dikeluarkan, dan saya pastikan lebih murah dari mobil BBM ya, itu udah pasti, nanti bisa dilihat. Tapi kita akan lihat tantangan dan yang lebih ke persiapan kalau untuk saat ini, karena kita lihat infrastruktur yang memang belum mencukupi untuk saat ini ya. BYD M6 ini mobil listrik yang sudah kelasnya sangat keren karena dia mampu mencapai jarak tempuh sekitar 400-an kilometer sekali isi full ya, sehingga dia mumpuni untuk perjalanan yang jauh. Tapi kalau untuk perjalanan Surabaya Jakarta itu dibutuhkan jarak sekitar 780 kilo atau 800-an kilo ya teman-teman. Ini dia ya, jarak Jakarta Surabaya ini sekitar 780 km ya, kira-kira 800 lah ya, 800 km. Berarti kalau BYD M6 ini kalau mau sadis ya dipakai dari full sampai 0 400, isi full lagi sampai 0, ini cukup sekali. Isi pertama lalu isi sekali di tengah jalan, ini cukup kalau mau sadis ya. Oke, seperti yang saya ungkapkan tadi di awal, untuk perjalanan jauh dengan menggunakan mobil EV, maka yang pertama kita harus tahu estimasi jarak yang akan ditempuh itu berapa kilo, yang pertama. Yang kedua, berapa kemampuan baterai mobil kita ya. Baterai mobil kita ini kapasitas maksimalnya apakah 300 kilo, apakah 400 kilo, apakah 500 atau 700 dan sebagainya ya, karena mobil listrik punya kelas baterai dan jarak tempuhnya, maka itu yang menjadi dasar perhitungan awal. Setelah kita tahu jarak yang akan kita tempuh dan kemampuan mobil kita, maka kita akan menentukan titik-titik pengisian. Nah, titik pengisiannya di mana saja. Nah, untuk Surabaya ke Jakarta ini berarti paling tidak kalau mau sadis tadi dibagi dua ya, isi full di rumah lalu habiskan sampai 0 ya. Mobil listrik itu walaupun sampai 0 itu masih bisa jalan teman-teman ya, jadi masih bisa jalan 15 sampai 20 kilo bahkan. Tapi ya tentunya kita nggak akan sesadis itu ya, menghabiskan sampai 0. Paling tidak itu di angka 15 sampai 20% itu kita sudah harus mendapatkan SPKLU untuk memberikan tambahan. SPKLU bisa di mana aja ya yang disediakan, atau yang agak bisa dipastikan itu di PLN teman-teman. Nah, ini sebenarnya kita bisa lebih mudah, di setiap kota itu kan pasti ada kantor PLN pelayanan ya. Nah, berarti di situ kita bisa melakukan pengecasan di kota-kota, di kantor-kantor PLN biasanya menyediakan SPKLU. Secara normal kita mungkin akan bagi 3 ya teman-teman, paling tidak itu ngisi 2 kali. Tapi untuk yang perjalanan ini dia ngisinya 3 kali, yaitu tergantung dari SPKLU yang digunakan. Kalau dia pengecasannya berapa kecepatannya, kalau dia kecepatannya cepat ya mungkin nunggunya nggak terlalu lama, kalau dia agak lambat lah mungkin agak lama, sehingga ini tergantung dari SPKLU yang tersedia. Oke, sebelum kita menuju nanti ke akhir perjalanan ini, nanti akan kita lihat rekapan hasil pengecasannya berapa ya, sehingga habis berapa rupiah. Kita akan lihat juga beberapa tantangan yang dihadapi pada perjalanan ini. Tantangan yang paling terasa itu sebenarnya
mencari SPKLU yang pas ya. Jadi paling tidak kalau untuk jarak 800 km ya di jarak 250 sampai maksimal 300 kilo kita harus berhenti mendapatkan SPKLU. Nanti jalan lagi jarak 250 sampai 350-an, 300-an itu kita juga harus mendapatkan SPKLU selanjutnya. Kemudian setelah itu baru akan sampai tujuan jarak ke 800. Ini tentunya akan sangat indah ya kalau nanti SPKLU ini sudah bisa disediakan di dalam perjalanan yang jauh selama tol atau exit tol, kemudian rest area itu dipersiapkan, maka akan sangat indah sekali nih menggunakan mobil EV ini untuk perjalanan baik jauh maupun dekat. Kalau dekat sih it's okay ya, dalam kota it's okay. Untuk jarak jauh kalau SPKLU udah tersedia ini sangat nyaman sekali. Oke, mari kita lihat segini biaya yang dikeluarkan. Terus ikuti perjalanan gua. Alhamdulillah, finally gue udah nyampe guys, dan kondisinya saat ini baterai tinggal 41%, dan ya akhirnya gue udah sampai di rumah dengan selamat, dan perjalanannya menurut gue menyenangkan dan melelahkan, dan gue akan jumlahkan habisnya berapa perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta, dan akan gue lanjutkan nanti di dalam rumah ya guys. So guys, ya ini invoice atau tanda terima yang diberikan PLN Mobile, dan ini adalah pembelian listrik pertama gua, yaitu Rp69.067, dan ini kebetulan pembelian yang kedua ini gue menggunakan Voltron, dan ini nih kena Rp117.431, dan pembelian ketiga gue menggunakan PLN Mobile lagi di kilometer rest area kilometer 208. Nah itu kena Rp120.288, dan hasilnya ini invoice pertama ya 69.000, lalu invoice kedua 117, dan invoice ketiga 120.000. Total pengeluarannya Rp306.786 saja guys. Oke teman-teman, untuk menempuh jarak hampir 800 km ya dibutuhkan biaya 300-an ribu ya. Kalau 800-an kilometer ini kalau kita anggap 1:10 ya untuk mobil biasa ya, mobil bensin 1:10 berarti kan 80 liter. 80 liter per liternya 10.000 berarti 800.000. Jadi sudah secara kasar saja kalau pakai mobil biasa ya paling tidak akan habis 700 sampai 800.000. Jadi selisihnya antara 400-an ribu ya, 400 atau 500.000 lah, kisaran segitu. Jadi memang sudah bisa dipastikan pakai mobil listrik ya sangat jauh ya lebih hematnya. Oke teman-teman, ini semoga bermanfaat informasi ini bagi kalian yang sudah punya EV. Tentunya akan punya perhitungan seperti ini kalau ingin berjalan jauh. Kalau yang mau pengen EV ya sudah punya wawasan ke depannya. Nah, kalau nanti sudah bagus sistem infrastrukturnya, bahagia banget pokoknya ya kalian yang pakai mobil EV. Kalau saat ini mungkin digunakan dalam kota jarak-jarak dekat itu sudah sangat bahagia sekali ya. Di konten-konten saya sebelumnya itu pengguna EV memang sangat nyaman ya menggunakan EV itu. Bahkan kenapa kok aku baru beli EV di tahun-tahun ini, rugi kan, harusnya sudah sejak lama beli EV karena keuntungannya memang sangat banyak ya. Apalagi di awal-awal ini masih banyak dukungan dari pemerintah ya, dukungan untuk subsidi itu juga lebih menguntungkan.
Oke, ikuti terus, jangan lupa bahagia, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.